kita akan mendengarkan kata sambutan. Yang pertama dari Ketua Panitia Wisuda STT HKBP Pematang Siantar tahun 2024 kepada Pendeta Victor Maribon Tanggal PSG, kami berikan kesempatan. Tuhan be the glory. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja Gereja, yang telah memberkati dan memimpin kita umatnya, dan telah menghantarkan kita dengan selamat tiba di sini di gereja HKBP Siantar Kota ini untuk mengikuti acara wisuda Sekolah Tinggi Teologi Mulia Kristen Barat Perdesaan. Yang kami hormati dan kami kasih Opui Opus dan Opus Bapak Sekretaris Jenderal HKBP dan Inang Bapak Kepala Departemen Marturia, Ibu Kepala Departemen Diakonia, semua amal dan dengan para preses yang banyak hadir hari ini. Selamat datang Bang Pres Nabi, dan juga para undangan kami, Bapak Rektor Universitas HKBP Medan, Dr. Richard Abdul, Rektor HKBP Pematang Siantar, Dr. Mukhtar Punjetan, Ketua STB Ibu Pendeta Dr. Benny Sinaga, dan juga kepada undangan-undangan kami yang lainnya yang tidak bisa kami satu-satu, tapi secara khusus kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Guru. Terima kasih Bapak telah hadir di wisuda hari ini. Mohon izin Pak Ketua, titip aman dirjen kami supaya bisa juga invasi kami bisa dibantu secara mungkin, dan rektor kepala bisa dibantu di STT HKBP supaya kami yang di bawah Kementerian Agama dapat memenuhi harapan, doa dan cita-cita para pimpinan kami hingga sampai kepada tahap guru besar atau komunikasi Kementerian Agama. Pada hari ini Jumat 18 Oktober 2024, Sekolah Tinggi Teologi HKBP melaksanakan wisuda tahun akademik tahun 2023-2024 dengan tema yang diangkat dalam wisuda tahun ini adalah berpengharapan dan berjuang bersama ciptaan, dari Roma 8 ayat 19-25, dengan subtema wisudawan Jalawati HKBP berpengharapan dan menjadi saksi iman untuk melaksanakan tugas dan panggilan di tengah kehidupan. Para wisudawan kami, pelatih kami yang berbahagia pada hari ini, selamat karena jerih payah dan perjuangan akademismu telah sampai pada titik dan saat yang berbahagia ini. Tapi ini bukan akhir. Ingatlah, saat atau momen ini akan menjadi bagian dari sejarah kehidupanmu dalam menuju dan melaksanakan tugas dan panggilanmu di tengah-tengah gereja dan dunia. Pesan kami para dosen, raihlah, capailah ke tahapan yang lebih tinggi lagi. Jangan bangga hanya sampai di sini. Raih ke tahap yang lebih tinggi dari apa yang kau raih pada hari ini. Hadirin sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua dan gereja dan seluruh pihak yang turut mendukung serta memberi kepercayaan kepada STT HKBP untuk mendidik para wisudawan-wisudawati yang bersuka cita pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Pendeta Resort HKBP Resort Siantar Kota, Pendeta fungsional, guru jemaat, dan seluruh para penatua dan seluruh jemaat HKBP Siantar Kota yang dengan semangat kerjasama mendukung terlaksananya acara wisuda pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ketua STT HKBP yang telah memberikan kepercayaan kepada kami seluruh panitia untuk melaksanakan wisuda ini. Sebagai Ketua Panitia, saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah memberikan kinerja yang terbaik untuk berlangsungnya wisuda pada hari ini. Seluruh panitia sudah bekerja dengan maksimal agar wisuda berlangsung dengan baik. Namun apabila ada kekurangan sana sini, atas nama panitia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.
Tuhan memberkati. Shalom. Berikan tepuk tangan untuk mengapresiasi seluruh kinerja panitia. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan mewakili wisudawan dan wisudawati STT HKBP Pematang Siantar kepada Saudara Dules Rahman Silaban, Sarjana Teologi, kami berikan kesempatan. Yang saya hormati OPW Pengurus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dan Opung. Yang saya hormati Bapak Sekjen HKBP, Bapak Pendeta Dr. Victor Tinambunan beserta Ina. Yang saya hormati Bapak Pendeta Daniel Tarwi Asih Harahap, Master Teologi, sebagai Bapak Kepala Departemen Marturia HKBP sekaligus sebagai Ketua Yayasan STT HKBP. Yang saya hormati Ibu Pendeta Deborah Purada, Master Teologi, sebagai Ibu Kepala Departemen Diakonia HKBP. Yang saya hormati Bapak Ibu Preses yang datang hadir pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Ketua STT HKBP Pematang Siantar, Bapak Ketua Pendeta Dr. Sukanto Limbong, Master Teologi, beserta Bapak Ibu Wakil Ketua, Bapak Ibu dosen, staf dan pegawai, serta Ibu asrama. Yang saya hormati seluruh tamu undangan kami, Bapak dan Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Demikian juga yang turut hadir pada saat ini, seluruhnya anggota keluarga kami, orang tua kami yang sangat kami banggakan, serta rekan-rekan seperjuangan kami yang sangat saya kasihi. Segala puji dan syukur bagi Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kesempatan ini di acara wisuda akademik STT HKBP Pematang Siantar hari ini. Rekan-rekan wisudawan wisudawati, merupakan kehormatan besar bagi saya berdiri di depan ini untuk mewakili kita semua dalam sukacita wisuda hari ini. Oleh karena itu, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara wisuda kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada OPW Pengurus HKBP beserta seluruh Bapak Ibu pimpinan HKBP yang telah mendukung pengembangan STT HKBP sebagai dapur teologi yang mempersiapkan para calon pelayan gereja di masa depan. Kiranya STT HKBP Pematang Siantar beserta seluruh lembaga pendidikan teologi HKBP lainnya semakin maju dan dapat membekali, memperlengkapi para calon pelayan gereja yang siap menghadapi tantangan zaman. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua STT HKBP Pematang Siantar, Bapak Pendeta Dr. Sukanto Limbong, beserta Bapak Ibu Wakil Ketua yang telah memimpin perwujudan visi dan misi STT HKBP dengan penuh dedikasi. Tidak lupa kepada seluruh Bapak Ibu dosen, tenaga pengajar yang telah membekali kami dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman di kampus tercinta ini. Kiranya pengetahuan dan pengalaman yang kami peroleh dapat mempersiapkan kami menjadi pelayan gereja yang beriman, berilmu, dan berintegritas. Kami sangat bersyukur dapat menyelesaikan studi di persemayan gereja kita ini. Semua itu semata-mata adalah anugerah Tuhan yang senantiasa menolong kami dalam berbagai suka dan duka. Kami menyadari proses perjalanan studi di kampus ini dapat terlewati atas doa, dukungan, dan pengorbanan dari orang tua kami. Kami tahu ada banyak hal yang harus diperjuangkan orang tua kami demi keberhasilan studi ini. Karena itu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada seluruh orang tua kami yang selama ini telah mendoakan dan mendukung kami sepenuh hati. Besar harapan kami, pencapaian kami di wisuda hari ini dapat mengobati jeri lelah orang tua kami selama ini. Rekan-rekan wisudawan wisudawati, selamat atas pencapaian kita di wisuda hari ini.
Saat ini kita telah resmi menyandang gelar Sarjana Teologia, Master Teologia. Sarjana Teologia berbeda dengan sarjana yang lain, berbeda dengan sarjana-sarjana lainnya. Sarjana Teologia, Theos dan Logos, bukan untuk menguasai firman. Sarjana Teologia harus dapat dikuasai oleh firman. Oleh karena itu, seorang sarjana teologia hendaklah melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan kita dikuasai oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Akhir kata kepada rekan-rekan wisudawan wisudawati sekalian, saya ingin mengutip judul skripsi saya menutup akhir ini dengan mengatakan, wisudawan wisudawati STT HKBP 2024, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Luis. Dan pakai long rasanya bila kita tidak mendengarkan sambutan dari yang mewakili seluruh orang tua kami yang hadir pada hari ini. Oleh karenanya kami memanggilkan Bapak Amrijal Bak Purba, orang tua dari Anugerah Samuel Rizky Purba, Sarjana Teologia, untuk memberikan kata sambutan. Kita sambut dengan tepuk tangan. Shalom, Horas. Yang terhormat Opui Inang Keporus HKBP, Pendeta Dr. Winston Putar beserta jajaran dan pimpinan HKBP. Yang terhormat Bapak Kepala Yayasan STT HKBP, Pendeta Daniel Daruzi Asihara MPH beserta dengan jajaran pengurus yayasan. Yang terhormat Bapak Ketua Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar, Amat Pendeta Dr. Sukanto Limbong beserta dengan jajaran Bapak Ibu Wakil Ketua, dosen, staf, dan pegawai. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua dan wali serta Bapak Ibu undangan yang hadir pada saat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan tentunya yang kami banggakan anak-anak kami, para wisudawan serta wisudawati yang telah wisuda pada hari ini. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Bapa yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karunia adalah kita dapat semua berkumpul bersama-sama dalam acara wisuda ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai perwakilan dari orang tua dan untuk menyampaikan sepatah kata dalam acara ini. Kami selaku perwakilan orang tua dari wisudawan dan wisudawati sangat bersukacita dan bangga atas anak-anak kami yang telah berhasil melewati proses pendidikan STT HKBP Pematang Siantar ini. Kami menyadari bahwa itu semua adalah berkat dari Tuhan yang diterima melalui kampus ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua, Bapak Ibu Wakil Ketua, Bapak Ibu dosen dan seluruh sivitas akademika STT HKBP Pematang Siantar yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, serta bimbingan dengan penuh kesabaran dan perhatian kepada anak-anak kami, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan di kampus ini, di kampus yang kita sendiri dengan baik dan lancar. Dan jika ada kesalahan yang telah diperbuat oleh anak-anak kami selama mengikuti proses perkuliahan, kami selaku orang tua memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada balasan setimpal yang dapat kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian, tetapi kami percaya bahwa semua kerja keras dari Bapak Ibu akan dibalaskan dengan
kami mendoakan agar kampus STT HKBP Pematang Siantar dapat semakin maju dan berkembang, semakin giat dan semakin membentuk para calon pelayan Tuhan, agar para pendeta di masa yang akan datang tetap berintegritas dan berkarakter, bahkan lebih baik lagi. Kami sebagai orang tua mengucapkan selamat memperoleh gelar dan menyelesaikan pendidikan kepada anak-anak kami. Pergunakanlah apa yang kalian peroleh selama menempuh pendidikan di STT HKBP Pematang Siantar ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan memajukan gerejanya. Kalian anak-anak tunas-tunas pelayan gereja di masa depan, sebagaimana cita-cita kalian adalah menjadi seorang pendeta. Oleh karena itu, kami para orang tua sangat senang dan bahagia dan mendukung apa yang telah kalian cita-citakan. Jadikanlah berbagai pelajaran dan pengalaman di kampus ini sebagai bekal kalian untuk masa depan. Jangan pernah berhenti belajar dan jagalah nama baik keluarga serta cinta kampus STT HKBP Pematang Siantar ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademik STT HKBP Pematang Siantar yang telah mendidik dan membimbing anak-anak kami dengan sabar. Begitu pula dengan anak-anak kami. Saya ucapkan selamat telah meraih gelar sejalan. Kami para orang tua sangat bangga dan dapat mengantarkan kalian sampai ke titik ini. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Shalom, Horas. Terima kasih kami ucapkan kepada orang tua kami. Dan saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar. Kepada Bapak Ketua KIAS, Bapak Pendeta Maulidus Siregar, Magister Teologi, kami persilakan kita sambut dengan tepuk tangan. Horas Marita Saluna. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai memimpin kita hingga saat ini sehingga kita dapat mengikuti acara ibadah dan acara wisuda STT HKBP. Kita bersyukur kita diberkati pribadi, terutama institusi STT HKBP ini yang telah didirikan sejak 1978 dan dalam usia yang begitu panjang sekolah kita ini tetap diberkati Tuhan untuk terus menyelamatkan wisudawan yang mengabdi di tengah-tengah gereja dan juga di tengah-tengah masyarakat. Kami mewakili pengurus Ikatan Alumni STT HKBP. Sesungguhnya ada beberapa orang yang hadir kemarin karena kami mendapatkan informasi untuk bersama-sama dengan para wisudawan yang pertama berkenalan ya, sekaligus juga menjemput para alumni yang baru. Tetapi inilah kami yang boleh hadir pada saat ini tanpa mengurangi rasa hormat STT HKBP dan seluruh jajaran yang kami menyampaikan selamat kepada wisudawan dan wisudawati khusus program S1 dan program S2. Dan kami juga berterima kasih kepada pimpinan HKBP yang hadir pada saat ini memberikan semangat dan inspirasi kepada seluruh alumni untuk tetap semangat dalam mengawali segala cita-cita kerinduan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan di tengah masyarakat. Saya dengan Ibu Pendeta Dr. Sangkam berusaha mewakili Ikatan Pengurus Alumni STT HKBP menyampaikan rasa terima kasih kami kepada STT HKBP, kepada ketua dan seluruh pembantu ketua dan jajaran dosen yang telah mempersiapkan mendidik para mahasiswa
mahasiswa selama kurang lebih 5 tahun ini dan juga dalam program S2. Kami berterima kasih karena mereka telah dibekali keperlengkapan dan dididik untuk dapat dipersembahkan bagi gereja dan bagi masyarakat dan bagi bumi ini. Kami berdoa kiranya kalian yang baru tamat cepat untuk mendapatkan tempat pelayanan yang baru nanti dalam suatu proses yang tentu akan bergantung kepada gereja masing-masing bagaimana proses seleksi dan penerimaan para calon pelayan. Dan terima kasih juga kepada penuh pelayan Bapak Pendeta Dr. Kepala Penuntun ini, teman saya satu kelas yang telah menyampaikan dukungan yang sangat inspiratif, membuka wawasan kita supaya kita tetap mempersiapkan diri, membekali diri menjadi pelayan Tuhan. Jadi kami atas nama Ikatan BSJ HKBP menyampaikan selamat kepada wisudawan dan wisudawati dan juga pada orang tua yang telah menolak mendoakan serta mendukung anak-anaknya untuk mengikuti studi tempat ini. Kita berdoa supaya mereka sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dalam membangun masa depan mereka sebagai pelayan. Dengan satu pesan, tetap belajar sepanjang hidup, membekali diri, memperlengkapi diri untuk tugas-tugas pelayanan yang sangat kompleks di tengah-tengah zaman kita sekarang ini. Mari kita tetap membekali diri dengan kemampuan-kemampuan yang cukup untuk dapat melayani jemaat kita yang terus mengalami perubahan saat ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Horas. Terima kasih kepada Bapak Ketua IAS dan Ibu Bendahara. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan sambutan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Dirjen Dimas Kristen Kemenang RI, yang kali ini akan diwakili oleh Bapak Direktur Pendidikan Kristen, Bapak Dr. Sudirman Simanihurun. Waktu dan tempat kami berikan. Kita sambut dengan tepuk tangan. Horas mari kita. Salam. Salam sejahtera dari Tuhan untuk kita semua. Sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi HKBP yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan dan hormati Opri Pengurus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Putar bersama Ibu, yang kami hormati Ketua STT HKBP Pematang Siantar Dr. Sukamto Gembong MPH, yang kami hormati Ketua Umum atau Pengurus Yayasan STT HKBP Bapak Pendeta Daniel Rahab MPH, yang kami hormati Sekretaris Jenderal HKBP, yang kami hormati penjabat Wali Kota Kota Pematang Siantar atau yang mewakili, yang kami hormati penjabat Bupati Kabupaten Simalungun atau yang mewakili Forkopimda, Wali Kota Pematang Siantar ataupun Forkopimda Kabupaten Simalungun, pimpinan perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang akan hormati, ada Bapak Rektor Universitas HKBP Medan dan juga ada Bapak Rektor Universitas HKBP Siantar dan juga para pimpinan perguruan tinggi lainnya. Yang kami hormati para pimpinan gereja
pendeta esok dan juga para pimpinan denominasi gereja yang lainnya. Yang kami hormati para wakil ketua 1, 2, 3, dan 4, para kaprodi, para dosen dan tenaga pendidikan. Yang kami hormati para wisudawati dan para orang tua, Bapak Ibu hadirin semua kita yang saya tidak bisa sebut satu persatu, saya hormati dan saya muliakan. Mengawali ini, izinkan saya satu pantun dulu bagi yang wisuda. Nanti cakapnya disambut. Ibu memasak, meminta bumbulan. Anak bernyanyi, pakai beriram. Bertahun-tahun namanya, saudara akhirnya bisa diwisuda juga. Terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas hadirat dan atas penyertaannya kepada kita semua. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam merayakan sukacita capaian-capaian yang diraih oleh para wisudawan-wisudawati kita, 163 orang, program S1 Teologi dan juga S2 Teologi, hari ini berhasil membuktikan capaian-capaian mereka setelah melewati paling sedikit 8 semester, 4 tahun mereka menyelesaikan proses akademiknya sehingga hari ini boleh diusaha. Bapak Ibu Saudara dan para wisudawan, saya mengajak kita untuk melihat yang menjadi tema kita hari ini, yang tema ini menjadi perhatian kita. Kalau kita melihat tema kita hari ini dalam pelaksanaan wisuda ini, ya, temanya adalah berpengharapan dan berjuang bersama ciptaan. Tema ini mengandung pesan yang mendalam, ya, yang diambil dari Roma 8 ayat 19 sampai 25. Kita diingatkan bahwa seluruh ciptaan menantikan pembebasan dan pemulihan yang penuh harapan. Begitu juga kita manusia yang hidup dalam dunia yang dipenuhi dengan tantangan, tentu memiliki panggilan untuk berjuang dengan harapan dan kepercayaan bahwa masa depan akan lebih baik, bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi seluruh ciptaan Tuhan. Para wisudawan wisudawati dalam konteks tema ini, jika kita menjabarkan apa makna, apa nilai value dalam tema ini, tentu para wisudawan diharapkan tidak hanya menguasai pengetahuan yang telah saudara pelajari, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dengan bijaksana untuk kepentingan masyarakat. Tentu saudara harus bisa menggunakan ilmu yang memecahkan masalah dan memberikan kontribusi positif di berbagai bidang dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, juga dalam berjalan. Sebagai lulusan STT HKBP, saudara diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu membawa dampak positif, khususnya bagi komunitas saudara. Dalam konteks tema yang sering diangkat oleh Sekolah Tinggi Teologi ini, bisa membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keadilan dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat.
Saudara sebagai lulusan diharapkan tetap memegang teguh nilai-nilai etika dan spiritual yang telah saudara pelajari selama menempuh pendidikan di sekolah tinggi teologi ini. Ini penting agar saudara tetap memiliki pribadi yang berintegritas dan bisa menjadi teladan bagi orang lain. Saya tadi menyimak sedikit apa yang menjadi pesan-pesan peserta wisudawan yang menekankan, pergilah, jadikanlah muridku segala bangsa. Itu berarti tugas yang harus saudara lakukan. Untuk melakukan ini perlu suatu integritas dan menjadi teladan bagi orang lain. Tantangan dunia yang terus berkembang membutuhkan pribadi yang kreatif dan inovatif. Wisudawan diharapkan bisa beradaptasi dengan perubahan, menemukan solusi baru, dan terus belajar untuk mengembangkan diri. Dalam tema berpengharapan dan berjuang bersama ciptaan, para lulusan diajak untuk memiliki kesadaran akan hubungan yang harmonis dengan seluruh ciptaan, termasuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Mereka diharapkan tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan orang lain dan kelestarian alam yang kita tempati ini. Berani menghadapi tantangan. Wisuda bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan yang penuh tantangan. Para wisudawan diharapkan siap untuk menghadapi tantangan dengan keberanian dan semangat yang terus berjuang. Dunia saat ini menghadapi berbagai kritis, dari perubahan iklim hingga ketidakadilan sosial. Sebagai lulusan Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar, kalian dipanggil untuk menjadi terang di tengah kegelapan, menghadirkan kasih dan kebenaran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, dan turut berjuang untuk pemulihan seluruh ciptaannya. Selanjutnya kepada Ketua STT HKBP Pematang Siantar beserta seluruh civitas, saya menyampaikan terima kasih atas capaian yang telah diraih. Capaian menurut saya adalah capaian yang luar biasa, bisa melahirkan 163 wisudawan, sarjana dan pasca sarjana. Ini adalah salah satu prestasi yang luar biasa, karena mereka dilahirkan dalam status prodi yang terakreditasi. Standar ini adalah standar yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Jadi prestasi yang diraih oleh STT HKBP Pematang Siantar ini adalah memenuhi standar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Tidak saja hanya di situ terakreditasi, tapi juga dalam dipastikan terupdate di Pangkalan Darat. Tadi laporan Pak Ketua menjelaskan kepada kita 163 ini sudah menggunakan nomor ijazah nasional. Itu berarti ijazah bisa terupdate dan pasti tidak ada yang tidak terupdate. Nah, ini suatu jaminan daripada sebuah lembaga pendidikan yang melahirkan anak-anaknya atau yang melahirkan alumninya dan bisa dijamin. Ada beberapa perguruan tinggi kita bisa melahirkan, tetapi tidak bisa mempertanggungjawabkan anak yang dilahirkan, karena ketika divalidasi di Pangkalan Data Dikti tidak ditemukan data mereka. Nah, ini yang membuat saya bangga terhadap STT HKBP Pematang Siantar ini, karena sudah memenuhi standar-standar dari regulasi yang ada.
Di samping itu capaian-capaian yang telah diraih tadi, saya salut karena laporan daripada bidang pendidikan tadi bahwa ada pelamar untuk PDP penerimaan mahasiswa baru 400 lebih dan diseleksi dan hasilnya diterima 100 lebih. Berarti animo masyarakat untuk masuk di STT HKBP luar biasa. Paling sedikit ada 7 atau 8 perguruan tinggi ada di Pematang Siantar Raya ini, tapi STT HKBP masih bisa mendapatkan pelamar mahasiswa baru 400. Ini suatu capaian yang luar biasa. Di samping itu juga peningkatan kualitas, bukan saja kualitas institusi, tapi juga kualitas SDM-nya. Bahwa tadi dikatakan sudah berpangkat lektor menuju ke lektor kepala dan sudah mengusulkan beberapa dosen kita yang akan disertifikasi. Membangun kerjasama dengan berbagai lembaga yang eksternal itu bagian juga usaha-usaha untuk peningkatan kualitas. Tentu juga kita menginginkan kualitas daripada jemaat itu adalah ditentukan oleh kualitas pimpinan jemaat. Kalau pimpinan jemaat berkualitas, tentu kita berharap outputnya itu jemaat pun akan berkualitas. Kalau jemaat berkualitas, maka negara kita juga akan menjadi kuat karena jemaatnya sudah berkualitas. Dari mana kita dapat seorang pimpinan yang berkualitas? Pimpinan yang berkualitas hanya kita dapat dilahirkan sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas. Dan itulah yang diraih capaian-capaian dari STT HKBP Pematang Siantar. Akhirnya saya menyampaikan selamat kepada para wisudawan wisudawati yang 163 hari ini telah wisuda. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Bunga anggrek, bunga melati, tumbuh mekar di pagi hari. Cukup sekian sambutan ini. Jika dibutuhkan, boleh diulang lagi. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kami berikan kepada Direktur Pendidikan Universitas Bapak Sudirman Sumadi Guru yang telah jauh-jauh datang ke Jakarta untuk datang merayakan wisuda kita pada hari ini. Oleh karenanya mari berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Dr. Sudirman Sumadi Guru. Sekaligus juga kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak PJS Wali Kota Pematang Siantar, Bapak Dr. Radus Mateus Tan MM, dan dengan kehadiran Bapak ini juga tepat sekali ini juga waktunya untuk pemerintah kota dan kabupaten memberikan sambutan. Dan untuk itu mari kita sambut Bapak PJS Wali Kota Dr. Mateus Tan MM untuk memberikan kata sambutan kepada kita. Salam damai sejahtera dalam kesempatan kita Yesus Kristus. Shalom. Horas. 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 Yang terhormat Pengurus HKBP Bapak Pendeta Dr. Romi Mukarunda beserta yang terhormat Sekretaris Jenderal HKBP Bapak Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MSD beserta Ibu. Yang terhormat Kadep Diakonnya Ibu Pendeta Deborah PSK BPH. Yang terhormat Direktur Pendidikan Dr. Jenderal Dinas Kristen Protestan Bapak Dr. Sudirman Simani Huruk MPH. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan STT HKBP Bapak Pendeta
Daniel Karudi Asia Rahat MTH. Yang terhormat Ketua STT HKBP Kecamatan Siantar Bapak Pendeta Dr. Sukanto Limbo MTH. Yang terhormat mewakili PLT Bupati Simalungun Bapak SMS Simalungun Esa, staf ahli bidang pembinaan dan Esa, seluruh dosen, tenaga pendidikan STT HKBP, seluruh orang tua, wisudawan, wisudawati, seluruh undangan singkatnya yang hadir dan berbahagia. Pertama sekali di awal pertemuan yang berbahagia ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Kuasa, karena atas berkat dan kasih-Nya kita semua diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini guna menghadiri acara wisuda akademik program studi S1 dan S2 STT HKBP Kecamatan Siantar tahun 2024. Saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa saya akan bertugas di Kota Kecamatan Siantar sebagai pejabat sementara Wali Kota Kecamatan Siantar kurang lebih selama 2 bulan, mengisi tugas daripada Wali Kota Kecamatan Siantar yang mana beliau memasuki cuti untuk kampanye Pilkada tahun 2024. Bapak dan Ibu yang kami hormati, semoga kegiatan yang berjalan lancar dan sukses ini serta keberadaan Sekolah Tinggi Teknologi Teologi HKBP Kecamatan Siantar dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan bagi masyarakat Kota Kecamatan Siantar. Saya pribadi dan atas nama pemerintah Kota Kecamatan Siantar mengucapkan selamat kepada para wisudawan atas wisuda S1 dan S2 STT HKBP Kecamatan Siantar. Semoga ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan dapat berguna untuk memajukan bangsa dan negara, bermanfaat bagi masyarakat dan juga menjadi kebanggaan bagi orang tua. Kepada wisudawan dan wisudawati, saya berpesan tetaplah terus belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik dan harus berbuah serta menjadi terang dan terpanggil untuk melayani ilmu, gereja, jemaat, bangsa dan negara dan dunia secara berkelanjutan. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, para orang tua dan keluarga, para wisudawan. Wisuda bukanlah momentum untuk berhenti belajar, namun ilmu yang selama ini telah didapatkan di perguruan tinggi agar dilanjutkan dan digunakan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan. Tidak kalah pentingnya adalah ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi HKBP Kecamatan Siantar atas segala upayanya dalam mengelola sekolah ini sehingga mampu membuktikan melahirkan dan menambah para sarjana baru. Kita tepuk tangan buat para dosen, guru besar kita, buat para rektor maupun para pendidik di sini. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, fungsi pendidikan salah satunya untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan sivitas akademik yang inovatif, responsif, kreatif dan terampil dan berdaya saing. Sedangkan wisuda merupakan refleksi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Semoga pimpinan dan alumni STT HKBP terpanggil untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dosen dan partisipasi umat dalam keagamaan, meningkatkan penguatan moderasi beragama bagi umat Kristen, serta membantu meningkatkan kualitas rohani bagi umat jemaat dan gereja di Indonesia. Meskipun begitu, pelaksanaan wisuda hari ini merupakan pencapaian kinerja dan reputasi STT HKBP Kecamatan Siantar sebagai kontribusi nyata dalam pembangunan anak bangsa. Kepada para wisudawan dan wisudawati, saya ingin berpesan, jagalah nama baik alma mater dan banggalah dengan kampus ini dengan cara menunjukkan prestasi di masyarakat serta menjadi anak kebanggaan orang tua dan keluarga, serta juga untuk meningkatkan
derajat Sekolah Tinggi Teologi HKBP Kalimantan Selatan. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk anak-anak didik kita, anak-anak mahasiswa yang sudah selesai dan sarjana ini. Semoga kualitas pendidikan di Kota Kalimantan Selatan semakin lebih baik dan maju, dan kita semua senantiasa dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan dunia pendidikan dan Kota Kalimantan Selatan. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan kasih-Nya. Sekian dan terima kasih. Mauliate dia dan kita Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Horas. 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 Terima kasih, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada pejabat wali kota Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Matius Tan MM. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari pengurus Yayasan STT HKBP Pematang Siantar kepada Bapak Ketua Yayasan Pendeta Daniel Taruli Asli Harahap, Magister Teologia. Kita berikan tepuk tangan. Ketua Fokus sebagai Ketua Pembina, Direktur Pendidikan Tinggi Dimas Protestan, pejabat sementara dari Kota Siantar, semua ibu bapak yang tidak saya sebut lagi satu persatu untuk menghemat waktu karena sudah disebut oleh pembicara sebelumnya. Izinkanlah kami sebagai Ketua Yayasan STT HKBP yang membawahi 4 sekolah tinggi teologi HKBP, sekolah tinggi guru kuliah, sekolah tinggi guru pro, sekolah tinggi diakones menyampaikan beberapa hal pada kesempatan berbahagia ini. Yang pertama, marilah kita syukuri dan kita hayati sejarah pendidikan teologi HKBP yang sangat panjang dan kaya dengan dinamika. Kami sudah minta Pendeta Morhando Salibu untuk menuliskan ringkas sejarah panjang kita ini. Dimulai 1868 April Seminari Parosoran, 1873 Sekolah Pardalandalan, 1877 Seminari Pansur Kapitu, 1883 Sekolah Pendeta Sipohon, 1901 Seminari Sipohon yang kemudian menjadi STBH, 1934 pendirian KTS di Bogor yang diprakarsai oleh HKBP, 1934 Sekolah Tinggi di Dofro, 1950 Sekolah Teologi Menengah di Sipohon, 1954 Fakultas Teologi Universitas HKBP Malaysia, 1972 Pendidikan Diakonis HKBP, 1978 STT HKBP. Amal kita semua adik-adik, mari kita syukuri sejarah yang sangat panjang dan kaya itu dan kita hayati. Yang kedua, dengan rasa hormat kita kepada sejarah itu, mari kita songsong masa depan kita yang baru sebagai sebuah STT HKBP yang menggabungkan 4 sekolah STT, STBH, STB, dan STB. Semua proses akan kita lalui secara bertahap dengan penuh iman, dengan penuh harapan dan tanggung jawab. Dalam rangka menyongsong masa depan ini, mari kita tetap ingat akan konteks kita yang berulang-ulang disampaikan. Kita sedang berada dalam konteks krisis ekologi ataupun pemanasan global yang bagi kita bukan lagi sekedar wacana, tetapi konteks bergereja, konteks berteologi kita, sebagaimana tema yang kita ambil hari ini dari Season of Grace. Mari kita ingat konteks kita adalah teknologi tinggi dan artificial intelligence. Kita tidak bisa lagi mengabaikannya sebagai pendeta, sebagai gereja, juga sebagai kampus teologi. Dan kita mengalami juga konteks pasca pandemi. Yang ketiga, pesan kami sebagai yayasan, mari kita perkuat terus nilai-nilai luhur kita. Mari kita perkuat karakter kita di sivitas akademik kita ini. Dimulai dari nilai dan karakter bersih,
Kami tidak akan pernah bosan menyampaikan kepada ketua, jajarannya, dan semua sivitas akademika, mari kita jadikan semua kampus teologi HKBP kampus yang paling bersih dan hijau. Dan kita buktikan pulang dari gereja HKBP Siantar kota ini tidak ada satu sampah pun yang kita tinggalkan di ruangan dan di halaman. Asrama bersih, halaman bersih, ruang mulia bersih, dan kita bertanggung jawab atas kebersihan itu. Kita lanjutkan dengan nilai kejujuran, kita lanjutkan dengan nilai tanggung jawab, kita lanjutkan dengan nilai kerja keras dan nilai-nilai luhur yang kita butuhkan sebagai sebuah komunitas teologi. Yang terakhir, pesan kami sebagai ketua umum yayasan, mari kita fokus kepada pengajaran, mari kita fokus kepada pengabdian, mari kita fokus kepada penelitian. Sekali lagi, kepada semua sivitas akademika, mari kita fokus kepada 3 hal itu: pengajaran, penelitian, dan pengabdian, supaya kontestasi 2024 tidak mengganggu ketiga hal itu. Horas. Tepuk tangan kepada Ketua Yayasan STT HKBP. Dan akhirnya tibalah kita kepada saat yang kita nanti-nantikan. Kita semua akan mendengarkan bimbingan dan arahan dari pimpinan kita Opui Ekorus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Buta-Buta. Yang kami hormati dan kami banggakan, Opui Ekorus HKBP Pendeta Dr. Robinson Buta-Buta. Hadirin yang sungguh saya hormati, banggakan, semua hamba Allah di pemerintahan, di dunia pendidikan, juga semua teman-teman pendeta, guru yang bertugas di Sekolah Tinggi Teologi HKBP ini, teman-teman pimpinan yang sejak jam 5 tadi sudah bertugas. Dan saya lihat masih sedang, termasuk ketua pendeta, ketua alumni, para preses, ibu-ibu preses, para penggerak untuk Seminar 2024, juga orang tua kita, apalagi para wisudawan, wisudawati. Saya ingin mencermati protokol kita mengatakan sudah jauh-jauh Bapak Simanjorro datang ke Jakarta. Itu berarti saya tanya Pak Kader, ada apa? Kenapa datang? Seperti itu, tidak lapar. Oleh karena kita semua tidak lapar, izinkan saya tidak menyampaikan kata sambutan ini seperti biasanya. Karena inilah yang terakhir saya akan menyampaikan kata sambutan di alumni yang kita sayangi semuanya, sambutan di alma mater kita ini yang saya cintai, di mana saya dulu dididik 1981 sampai 1980. Karena Desember ini saya akan terima tugas saya kepada ibu kita yang baru. Jadi tidak akan datang lagi ke sini untuk memberi sambutan. Begitupun saya akan selesai. Ada 3 bagian dari sambutan dan bimbingan saya. Yang pertama adalah ucapan terima kasih. Sungguh ucapan terima kasih. Bukan hanya kepada para petugas ibadah kita tadi yang sangat baik, beristimewa, musisi-musisi muda kita yang merupakan gambaran masa depan kehidupan bergereja kita di seluruh Indonesia, yang sangat baik tadi, musiknya, organnya, apalagi dari gitarnya, trompetnya, dan suara dari saudara-saudara itu tadi menolong kami semua untuk semakin dekat kepada Tuhan, memuji nama Tuhan atas wisuda kita hari ini.
yang sangat kita banggakan. Kedua, terima kasih kepada orang tua yang saya sayangi karena mau mendengar permohonan dari generasi muda KBP, generasi muda gereja yang lain untuk mempersembahkan hidupnya bagi pekerjaan Tuhan, memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah, tentang Yesus Kristus Juru Selamat. Begitu besar jumlah yang datang bermohon untuk diterima menjadi mahasiswa di sini, sampai hampir 500 orang. Tapi pengurus KBP hanya mengizinkan sedikit jumlah untuk diterima, dan yang lainnya pergi ke sekolah-sekolah yang lain untuk memenuhi panggilan Allah yang disampaikan kepada saudara-saudara. Mulai kemarin kepada Tuhan, Allah setia doamu, Pamorato, Mananyato, Manariho, Nasa dari Koko, Aka, anak berguru Patugas ada pendidikan teologi, nah di orang yang murah, situ huo, sampai macerga, apalagi di titik doanya. Tuhan tambah masuk lalu, kalau lalu dijoi mana, parade, akan perberikan lalu di Patikieta. Patuluhon mau dake, Muslim guru nabi, Allah diulang kamudo, ulau pangajario, penelitian, pengabdian, sadar tinggal, uduk kamu, ulau dan saat libur kita review, ketika satu mulai, setia mengajari dengan tanggung jawab yang penuh, karena dia kita ini akan menjadi pemimpin gereja di tengah-tengah gereja yang memimpin dan dipimpin ini. Terima kasih untuk ketua dan semua jajarannya yang dalam waktu yang cukup singkat bekerja keras sehingga capaian-capaian yang dilakukan tadi dapat kita syukuri dan membuat kita semua bersenang hati. Terima kasih juga kepada semua para penunjang akademik di SPT KBP yang tadi saya lihat gambar-gambarnya. Sejak muda mereka memberikan hidupnya untuk menopang pengajaran di sini, mulai dari yang bekerja di bidang akademik sampai kepada yang membersihkan toilet-toilet kita yang sangat mulia pekerjaannya di tengah-tengah istimewa KBP. Kalau saya tidak menyinggung hal-hal yang lain yang patut kita syukuri, kita terima kasih pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Yang kedua adalah ucapan selamat. Ucapan selamat yang pertama adalah kepada seluruh wisudawan saudara S1 dan S2. Selamat. Karena banyak orang yang mau belajar di SPT KBP sudah kita lihat dengan kompetisi penjaringan yang sangat bersih dari korupsi, bersih dari titipan-titipan, dan saudara berhasil diterima di sini. Dan sebagai seorang yang pernah belajar di sini, saya tahu betapa beratnya belajar di sini, mulai dari mempelajari bahasa-bahasa asli sampai kepada bidang-bidang ilmu yang beraneka ragam itu yang tidak dipelajari di tempat yang lain, tapi diajarkan di sini supaya lulusan-lulusan dari sini dapat menjadi pemberita firman untuk segala umur, segala bidang ilmu, segala profesi di tingkat nasional maupun internasional. Selamat menjalankan perlubi atau master kelas waktu memilih bagi master itu. Karena tidak di terima kasih karena saudara-saudara sudah meningkatkan ilmu pengetahuan. Sekarang saya masuk pada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini Bapak dari Bapak Ketua
dengan usaha kita meningkatkan akreditasi dari sekolah kita. Beberapa hari yang lalu kami para pimpinan HKBP bertemu dengan dan berdiskusi dengan Ketua STT Jakarta, Profesor Dr. Binsar Papa. Dia mengungkapkan apa yang Bapak kita tadi, Bapak Tobi ungkapkan dalam khotbahnya, yaitu bahwa banyak sekali lulusan-lulusan sekolah-sekolah tinggi teologi, ada yang sangat hebat akreditasinya, ada yang sangat salah, yang tidak memiliki tempat untuk memberitakan firman secara profesional dan ditanggung jawab oleh gereja-gerejanya dibuat surplus teologi. Dan dia bilang kepada kami bahwa akreditasi dari sekolah dipengaruhi juga oleh berapa besar lulusannya memperoleh pekerjaan di dalam kehidupan sehari-hari. Pak Direktur, kalau STT HKBP ini lulusannya hampir dipastikan dalam waktu yang cepat maupun kurang cepat bekerja di tengah-tengah gereja-gereja HKBP. Hanya saja kami sebagai pimpinan HKBP dan pimpinan gereja-gereja yang lain sekarang memikirkan, harus bekerja keras memikirkan bagaimana supaya sesegera mungkin lulusan-lulusan sekolah-sekolah kita istimewa STT HKBP dan ketiga yang lainnya segera setelah tamat bisa ditugaskan oleh Tuhan kita melalui Epurus HKBP. Begini, sewaktu saya studi S1 di sini selama 6 tahun, kawan seangkatan saya dengan dua yang bisa sampai sarjana 12 tahun. Segera setelah tamat sarjana muda sampai sarjana langsung semua bisa bertugas. Gereja kekurangan bekerja-bekerja untuk panen. Tapi semakin banyak lulusan kita, HKBP secara khusus berpikir keras bagaimana supaya lulusan ini semuanya bisa diterima. Itu sebabnya Allah Tritunggal menggerakkan hati pikiran seluruh pendeta HKBP, seluruh anggota sinode HKBP, supaya kita melaksanakan sistem keuangan yang mengurus semua personal HKBP dimanapun dia bekerja bertugas, yaitu sentralisasi keuangan. Sehingga dengan itu kita sudah berani mengirim lulusan kita menjadi misionaris ke luar negeri, ke Afrika. Kita sudah berani mengirim misionaris ke tempat-tempat terasing yang tidak pernah diperhatikan oleh bangsa kita, tempat-tempat di mana tidak ada air, tidak ada rumah-rumah, penduduk tinggal di hutan, tinggal di pohon-pohon. Kita bisa mengirim ke sana karena HKBP sudah menggabungkan semua dompetnya untuk bisa mengirim proyek-proyek. Tapi begitu pun, karena kita baru saja menjalani hampir 2 tahun, kami belum berani menerima sebanyak mungkin supaya tidak rontok sentralisasi keuangan. Pada bulan September yang lalu ada 565 calon-calon pelayan dari ketiga dan keempat lulusan-lulusan kita itu teolog, pengajar, misiolog, dan juga pastoral kanselir. Kami hanya bisa menerima 282 orang dari sebelumnya karena kita belum punya cukup dana untuk menario sulit. Karena itu saya mohon kepada kita semua para lulusan ini berdoalah supaya Tuhan memberkati seluruh warga HKBP. Karena dengan mereka diberkati oleh Tuhan, maka mereka akan membawa persembahan yang harum kepada Tuhan
yang akan digunakan HKBP untuk mengirim, memutus para pegawai Injil, bukan hanya di dalam HKBP, di tengah-tengah HKBP, tapi keluar HKBP, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga keluar negeri, bukan hanya di bidang-bidang pengabaran Injil yang manual dan normal seperti selama ini, yaitu dengan cara physical meeting, physical encounter, tapi juga kalau bisa kita meniru, mengikuti apa yang TNI sekarang lakukan, yaitu TNI sedang mengadakan sebuah koda untuk cyber, koda untuk digital security. Kita juga kalau bisa nanti memiliki pendeta-pendeta yang mampu memberitakan Injil di era digital ini, tapi yang membelanjai dia adalah HKBP dimanapun dia ditugaskan. Kalau kita sekarang berusaha sekuat mungkin agar pulau dompet HKBP seluruhnya itu bertambah, kita akan bisa sesegera mungkin menempatkan, menerima sekian banyak dan untuk ditugaskan. Itu sebabnya saya senang di sini. Ada beberapa calon kita, calon pemimpin kita di sini. Ada calon-calon presiden di sini dan di tempat lain. Ada calon gubernur di sini. Ada calon sekjen di sini. Kita membawakan mereka supaya melihat tantangan ini, pikulan berat ini, supaya seluruh bisa di sini dipekerjakan, ditugaskan, dan karena itu akreditasi istri HKBP akan jauh melonjak. Bukan hanya satu profesor akan ada dalam waktu yang dekat di sini, tapi lebih dari satu profesor akan ada di sini. Amin. Dan itulah saudara mengakhirinya. Mengapa saya sangat bersemangat untuk mengajak kita supaya kita jangan hanya mengutus anak kita bersekolah, belajar di sini, tapi kita tidak bertanggung jawab untuk mengutus mereka juga. Begini, karena tugas saya yang lama di dunia ini dan sekarang sebagai ibu saudara, saya punya dapat informasi yang di satu sisi mengambilkan, tapi di sisi lain merupakan pertanyaan. Informasi pertama begini: kawan-kawan kita yang ada di Eropa, seluruh Eropa, pusat kekristenan selama berabad-abad, malah milenium, sekarang jumlah orang percaya menurun. Jumlah orang yang ikut bergereja, aktif bergereja menurun. Sedemikian tajam saudara-saudara, sehingga satu gereja yang nomor 2 terbesar di Jerman, Evangelische Kirche in Rheinland, itu akan menutup sekolah tinggi di Rusia karena tidak ada uang. Kawan-kawan kita di Jepang, di Australia tutup dan akan tutup sekolah-sekolah tinggi di Rusia karena tidak ada generasi muda yang mau menjadi penduduk. Tapi Tuhan sekarang tengah bekerja melalui Roh-Nya Kudus ke Asia dan ke Afrika. Di Asia dan Afrika ini sekarang menjadi the center of Christianity. Jutaan orang menjadi percaya kepada Yesus. Kami baru saja dari China ke kota Shanghai, Nanjing, dan Beijing, di mana kawan-kawan kita orang Kristen di China yang hidup di negara komunis, jumlah orang percaya sekarang sudah ada 38 juta orang. Bertambah dan mereka membutuhkan banyak pelayan dan tidak puji Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita sekarang sedang didatangi oleh Tuhan. Banyak generasi muda yang mau menjadi hambanya, dan ini adalah tugas pemimpin gereja supaya mereka yang belajar memiliki tempat-tempat tugas, sehingga kekristenan yang sekarang sedang bertumbuh besar di Afrika dan Asia tidak menjadi kekristenan yang tidak diajar oleh pengajar-pengajar yang secara akademik bagus, tidak bagus, tapi sebaliknya diajar oleh akademisi yang kita budayakan di sini melalui belajar teologi berasrama, supaya mereka diperhatikan kehidupan rohaninya, supaya mereka menyejajarkan akademisi dengan hidup spiritualitas.
marilah saya mengundang kepada kita semua, para pemimpin HKBP pada masa yang akan datang. Saya mau pensiun. Tahun depan saya bersama kita. Saya mau diserahkan kepada yang muda-muda. Mari, kalau diberi tanggung jawab, pikul. Jangan takut. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memiliki dunia ini. Dia akan mempersiapkan semua yang kita butuhkan. Sekali lagi, selamat. Sebentar lagi terima kasih ya. Yang berfoto-foto nanti santai saja fotonya, jangan terlalu marah, jangan terlalu semangat begini, ya kan? Tetap tenang seperti Bapak Sekjen, tenang dengan Ibu, tetap tenang seperti Ketua dengan Ibu, tetap tenang seperti Ibu Pendeta Dewa Rapuda, tenaga yang saya dengar mau menjadi calon Sekjen, tetap tenang seperti Ketua Umum Yayasan Institut HKBP, tetap senyum dan tenang seperti Ketua Alumni Institut HKBP yang juga adalah Ketua Pendeta yang saya dengar juga berdoa untuk menjadi pengurus HKBP. Tetap tenang dan senyum Preses Mauricio Sindonga yang juga mau menjadi calon Preses untuk kedua periode, dan tetap tenang Direktur Rektor Universitas HKBP Indonesia yang semakin hari tingkatannya semakin hebat di Indonesia, di Asia maupun di Sumatera Utara ini. Tetap tenang semua Preses-Preses, karena Tuhan kita itu jauh lebih sayang kepada HKBP daripada kita sendiri kepada HKBP. He will take care of the HKBP. Anak mata ini. Maka semangat para wisudawan. Sebelum tahun depan melamar, karena banyak sekali yang melamar. Dari SDT HKBP nanti ada 200 lebih. Dari SDT Jakarta ada 35. Dari Satya Wacana ada 250. Dari Duta Wacana ada 100. Maka kalau saudara-saudara tidak bersiap-siap dengan baik, lulusan SDT HKBP tidak jaminan. Tetapi apa yang kau jawab dalam ujian dan dalam wawancara itu yang menentukan. Kami berharap apa yang saudara-saudara sudah persiapkan di sini melalui para mahaguru kita ini, jangan kecewakan mereka. Show it, tunjukkan bahwa kau bisa. Bukan saya nanti di meja ujian wawancara lagi sebagai Evorus kita yang baru. Tapi siapa pun Evorusnya, tetap yakin kalau kau sudah dipanggil Tuhan, the door will always be open. So always now, horas kita selalu nak Tuhan masuk HKBP, masuk usul HKBP. Terima kasih kepada yang terkasih yang kami hormati pengurus HKBP, dan seperti kata beliau bahwa ini adalah kali terakhir beliau akan memberikan bimbingan dan arahan sebagai pengurus HKBP, maka saya mengundang semua seluruh hadirin untuk memberikan standing applause kepada pengurus kita, opini pengurus HKBP Pendeta. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah kita kepada penghujung acara, maka kami memberikan waktu ini kepada saudara kami Intan memimpin seluruh kita hadirin untuk menyanyikan Mars STT HKBP.
Penutupan sidang senat terbuka STT HKBP. Penutupan sidang senat terbuka STT HKBP oleh Ketua STT HKBP. Sidang senat terbuka STT HKBP dengan acara tumbang wisuda sarjana teologi dan magister teologi tahun ajaran 2023-2024 dengan ini dinyatakan ditutup. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian acara kita, kami berikan kesempatan kepada Sekretaris Panitia Wisuda, Pendeta Doksan Simanjuntak Magister Teologi untuk memberikan ucapan terima kasih sekaligus doa penutup. Dan setelah doa penutup nanti kita akan mengadakan sesi foto antara tamu kita dan seluruh dosen STT yang kami. Hadirin yang kami hormati, undangan yang kami muliakan, kami dari Panitia Wisuda STT HKBP pada kesempatan yang baik ini mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti acara kita ini dengan setia sampai pada saat ini. Yang kedua, selepas acara kita ini nanti kami masih mengharapkan Bapak Ibu untuk berkenan untuk bersama-sama mengadakan acara makan siang sebagaimana yang diaturkan oleh seksi konsumsi, bahwa wisudawan wisudawati bersama orang tua akan menerima bagian makan siangnya nanti di tempat yang sudah ditentukan. Bagi pimpinan kami, pimpinan HKBP dan juga undang-undang kami yang hadir pada saat ini supaya berkenan makan bersama di kantor STT HKBP. Demikianlah yang boleh kami sampaikan. Marilah kita tutup acara kali ini di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah memberikan kepada kami sukacita yang besar pada acara wisuda STT HKBP tahun 2024 ini yang dihadiri oleh Opuni Porus beserta pimpinan HKBP, undangan kami seluruhnya yang hadir pada saat ini. Kami merasakan betapa besar berkat Tuhan memberikan cuaca yang baik, hari yang baik, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Itu adalah kemurahan dari Tuhan yang boleh kami terima pada saat ini. Kami juga telah banyak menerima ucapan doa dari pada undangan-undangan kami, terutama dari Opuni Porus. Kiranya wisudawan wisudawati boleh menghayati dan menerimanya, sehingga ke depan mereka boleh melakukan pelayanan baik. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Shalom. Sebelum barisan prosesi akan meninggalkan tempat upacara, kami memohon dengan hormat pimpinan kami Opuni Porus dan seluruh pimpinan dan seluruh tamu undangan untuk berfoto bersama dengan dosen di tempat.